selamat datang di Counselor Talks. Hari ini kita akan kupas salah satu fenomena Gen Z bersama salah satu konselor yang ahli dalam bidang psikologi, yaitu Profesor Dr. Sri Milkayati MS Kos SPSI. Nah, beliau adalah seorang konselor kesehatan mental dengan multidimensional model terapis menggunakan creative art dan juga membantu orang tua mendidik anaknya melalui filial play. Nah, beliau juga berperan sebagai supervisor dalam terapi bermain. Nah, Prof, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya Prof. Nah, boleh nih diceritakan sedikit tentang apa kesibukan Prof saat ini dan juga apakah lagi fokus penelitian saat ini gitu. Yang pasti ngajar Oke. di kampus. Banyak mata kuliah di S1, S2, Oh, S3 S2, S3, oke. kan ngajar. Selain itu tugas Tri Dharma ya penelitian, Oke. pengabdian masyarakat. Ya, kegiatan lainnya berhubungan dengan 3 hal itu lah. Saya sekarang ini sedang fokusnya kalau di bidang praktek itu adalah kreatif art itu. Oh, Jadi kalau anak-anak kita gunakan play terapi, mm-mm. anak remaja. Mm. Kalau orang dewasa kita menggunakan yang creative art. Oke, dari pengalaman Prof nih, hari ini kita akan bahas seputar fenomena Gen Z. Nah, sekarang itu Gen Z itu sering banget yang namanya overthinking, mikirin hal-hal yang berlebih dan ngerasa stuck nih sama diri sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah fenomena yang dialami dengan Gen Z sekarang itu memang ada sejak dulu atau memang sekarang aja nih? Gitu. Biasanya orang-orang yang banyak berpikir, suka berpikir, suka memikirkan hal-hal tertentu, bisa juga berhayal, bisa juga berimajinasi. Biasanya bisa menjadi overthinking itu bisa juga stuck. Tapi kalau sekarang kan fenomenanya berbeda, bukan karena masalah kebiasaan, tapi karena banyaknya informasi yang diperoleh biar langsung ataupun melalui media, melalui IT itu. Seseorang itu dalam 24 jam mungkin ya, ada yang mendapat informasi visual, auditori tentang banyak hal yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang kan ada yang khawatir kekurangan informasi, sehingga semua informasi diterima. Dan itulah yang bisa membuat orang menjadi overthinking, karena nggak bisa mengendalikan diri lagi. Mana sebetulnya prioritas yang perlu pikirkan saat ini? Jadi overthinking itu memang datang dari lingkungan kita ataupun dari diri kita sendiri ya. Tekanan dari lingkungan itu juga sangat berpengaruh gitu. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi sendiri itu overthinking itu apa sih sebenarnya? Kalau bahasa sehari-hari kan, mikirkan banyak hal dalam satu waktu, tapi nggak bisa membedakan mana sebetulnya yang paling penting dan penting dan tidak penting. Pokoknya semua yang dilihat penting semua ya? Penting semua, semua yang dengar penting semua. Karena berpikir orang lain juga akan berpikir seperti dia. Jadi kalau ada orang lain yang bercerita, dia tidak mengerti, kok rasanya kok nggak enak gitu ya. Jadi selanjutnya nih, kira-kira dampak overthinking terhadap kesehatan mental dan juga produktivitas kita itu seperti apa sih tanda-tandanya? Ya misalnya ini ya, kalau kita tadi mulailah seperti kita buka gadget, ya kan, kita kan buka layarnya, satu layar buka, terus belum siap nih, udah layar yang kedua, scrolling layar lagi, banyak. Dalam waktu 15 menit kita udah bikin banyak, tapi kita nggak pernah masuk ke dalam satu layar, tekannya di layar itu juga yang lembar keduanya enggak. Jadi kita nggak mengambil informasi yang mendalam tentang sesuatu, tapi hanya informasi dari luar aja lihat, sehingga kita nggak pernah berpikir bagaimana yang dalam tentang sesuatu. Tapi informasi itu yang penting banyak.
Oh, yang penting banyak, yang penting semua harus tahu. Semua harus tahu. Sehingga kalau diajak untuk berbicara, nah, nggak ketinggalan gitu. Oke. Oke, tadi kita udah bahas seputar apa sih itu overthinking, kenapa overthinking itu bisa nurunin produktivitas. Nah, selanjutnya, kenapa sih overthinking itu sering buat kita nggak bisa ngambil keputusan atau malah kita nggak akan ngelakuin apa-apa gitu? Itulah yang paling menurunkan produktivitasnya. Jadi karena tadi kita sudah mikirnya banyak, tapi cuma mikir, padahal kan kita nggak ada action. Orang action itu harus bisa mengambil keputusan. Yang orang yang overthinking tuh nggak tahu lagi dia sebetulnya tadi awalnya dia mau mencari apa, memikirkan apa, sehingga solusinya apa yang harus diselesaikan. Nah, karena seperti itu dia jadi nggak buat apa-apa. Baru kemudian seharusnya kalau mahasiswa dia ngerjakan tugas dari dosen A, tapi dia terjebak dengan tugas yang diberikan dosen B, dosen C, dosen D sekaligus. Dia berpikir kalau dengan memikirkan sekaligus semuanya bisa selesai, tapi dia pun lupa ternyata dosen-dosen itu berbeda gitu ya. Akhirnya dia capek, dia lelah, dia nggak melakukan apa-apa. Itulah tadi produktivitas turun dan malah jadi apa, bosan. Jadi dia nggak mau ngelakuin yang manapun ya kan, nggak mau ngelakuin apapun gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke solusinya. Tadi kalau kita udah bahas overthinking itu bisa menurunkan produktivitas, kita akan masuk ke solusinya nih, Prof. Nah, Prof ini kan sebagai konselor dari bidang creative art. Nah, salah satu dari mengatasi overthinking itu sendiri adalah creative visualization. Nah, kira-kira creative visualization dalam terapi bermain itu seperti apa sih? Jadi kan saya kata-katai kalau kreatifnya itu adalah kesadaran, akarnya itu adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Jadi supaya kita bisa mengendalikan diri, maka kan kita harus bisa memilih apa yang menjadi fokus pikiran kita, apa yang akan kita pikirkan, dan kalau ada masalahnya bagaimana menyelesaikannya. Jadi creative visualization itu bisa membantu seseorang untuk bisa menarik dirinya dalam imajinasi yang banyak, menjadi fokus kepada satu hal yang ingin dia pikirkan. Itulah prioritasnya. Jadi kalau kita misalnya mau mencoba melakukannya, itu kan kalau orang udah stuck, dia kan berbingung nih, nggak tahu mau diapakan. Nah, berarti kan sedang supaya dia bisa aktif kembali, dia perlu rileks. Nah, kalau misalnya kita mau berlatih, boleh. Oke, boleh. Kita berlatih menggunakan creative visualization. Apa nih yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Yang pertama itu mungkin untuk bisa keluar dari visual, melihat banyak hal untuk mata. Itu mata. Baru kemudian kita tarik nafas 3 kali, bisa tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Saya akan memanggil. Bayangkan saat itu Anda sedang berada di dalam ruangan. Ruangan itu penuh dengan benda-benda. Dan pada saat yang sama ada kipas angin yang berputar. Benda-benda yang ringan, kertas, dan lain sebagainya itu terbang berputar-putar di angkasa mengelilingi tubuh Anda. Anda melihat bertaburan semuanya, Anda pun menjadi mungkin bisa punya ketakutan ya, apa yang akan terjadi. Lebih pada saat itu, apapun yang lalu alami,
Saya ingin Anda mengambil satu benda yang Anda lihat di situ, yang Anda rasa Anda perlukan saat ini. Boleh dipilih. Apakah sudah dapat? Bisa dilihat bendanya, bisa dirasakan, bisa disentuh. Kalau sudah terasa, boleh buka matanya. Bisa ceritakan apa tadi? Benda yang saya ambil adalah bunga. Karena saya merasa ketika saya melihat bunga itu, saya mencium harumnya dan saya merasa lebih tenang. Terus merasa untuk melupakan kertas-kertas itu. Gitu. Jadi pada saat itu, begitu banyak benda yang disitu masuk kertas, tapi ada pengambilnya bunga, ya? Iya. Karena berpikir aromanya. Iya, aromanya. Oke. Bisa ceritakan lagi, misalnya bunga apa? Bunganya itu memiliki 6 kelopak. Iya, 6 kelopak. Dan saya berpikir 6 kelopak itu adalah 6 teman-teman saya. Gitu. Jadi saya merasa ketika melihat kelopak itu, saya merasa saya nggak sendiri. Saya merasa saya punya banyak teman yang bisa menolong saya. Gitu. Jadi aroma bunga itu adalah kebaikan dari teman-teman itu, ya? Iya. Bunga itu sendiri ada namanya? Tidak ada saya namanya. Dan bunga itu ada di meja belajar. Iya, pas di depan meja belajar yang ada potnya juga. Ada potnya. Iya. Dan aroma bunganya tercium nggak sekarang? Iya, tercium sih. Bagaimana perasaannya? Rasanya lebih tenang aja gitu, karena merasa ada yang membantu aja sih. Oke. Dari apa yang kita lakukan ini, ya kan? Apakah Anda merasa bahwa kalau kita overthinking, bisa menemukan satu masalah dan kemudian bisa fokus di sini, bisa membantu kita membangun mereka dulu? Iya, benar sih. Jadi seperti itu juga loh overthinking itu. Kalau tadi visualisasi kreatif itu membantu untuk fokus. Ya. Jadi seperti hukum fisika, ketika ada banyak kertas yang berterbangan, kan tak ada tentu arah kemana-mana, maka kan kita diminta untuk anggap satu sama yang lain aku mengikuti. Oke. Jadi ya seperti itulah overthinking itu. Kalau kita pikirnya banyak, ambil satu aja dulu, fokus ke satu. Itulah prioritas, sehingga nanti yang lainnya nyusul kapan akan dibahas. Oke, berarti ketika kita overthinking nih, teman-teman, kita harus mengambil satu aja dari semua masalah yang ada untuk kita pelan-pelan kita selesaikan, baru kita jump in untuk ke masalah-masalah lainnya gitu. Jadi kalau tadi kita cerita tentang creative visualization untuk mengatasi overthinking, apakah metode ini memang cocok untuk semua orang atau hanya efektif di beberapa orang aja? Kalau untuk semua orang, mungkin ada variasi, ya. Jadi kan di dalam kreatif part ini kan banyak, seperti tadi kan saya mengajarnya bercerita. Imajinasi itu saya bisa ketahui dari cerita. Tapi mungkin pada orang tertentu saya nggak suruh bercerita, tapi disuruh visualkan untuk gambar dulu. Gitu. Baru cerita. Atau bentuknya clay atau pasir. Gitu. Ya kan, nanti baru diceritakan. Jadi mungkin variasinya tadi itu bisa nggak tentunya. Oke, berarti tergantung dari orang itu juga, dan kita akan sesuaikan dengan media yang dipakai. Oke, berarti kira-kira nih, Prof, setelah melakukan teknik ini, apa sih teknik selanjutnya supaya hasil dari terapi ini lebih maksimal gitu? Ya, kalau namanya masalah, itu kan bisa diklasifikasi. Ada yang ringan, ada yang berat. Kalau misalnya tadi masalahnya ringan,
Mm-mm. dengan meningkatkan kemampuan untuk relaksasi, Mm-mm. bernafas, dan tadi memilih satu yang menjadi pikiran, Mm-mm. berlatih perlahan-lahan terus menerus semuanya cukup. Tapi kalau dia udah berat, Mm-mm. udah kompleks, nggak sanggup lagi, baru mikirin sedikit udah mikir sama Mm. belum sampai nggak bisa tidur, Mm-mm. terus ingin bergerak-gerak terus, ingin nelfon terus, Mm-mm. ingin semua orang terlibat di situ. Mm-mm. Nah yang itu mungkin perlu bantuan ahli juga ya untuk itu. Oke, perlu bantuan terapis ya juga. Iya. Oke, berarti kira-kira nih Prof, apa aja sih kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mengurangi overthinking? Iya, yang paling mudah Mm-mm. kalau misalnya kita mulai berpikirnya banyak, Mm-mm. ya kan, tarik nafas. Oke. Kan kalau kita bernafas, tarik nafas, kan pikiran kita nggak terpakai perasaannya. Hmm. Terus milih apa yang harus dipikirkan. Kalau misalnya saya bilang kayak alat makan, Mm-mm. makannya saya mau gimana, mau makan apa, Mm. bagaimana rasanya yang saya inginkan. Mm. Walaupun misalnya saya mau pilihnya seperti apa, tapi semua itu ada hubungan sama apa. Pada saat berpikir seperti itu, mungkin ada orang yang mau menyapa, ayo kita ingin kesini, lebih cuma melambai, tapi tidak akan bergiring kepada orang itu, hanya meneruskan apa yang dipikirkan, atau mengatakan bahwa itu ya nanti ya, aku lagi ada yang sedang dikerjakan. Jadi kita tidak larut dengan rujukan orang lain ataupun diri sendiri untuk memikirkan yang lain-lain. Oke, berarti kita harus tetap sedikit egois ya dengan diri kita sendiri kadang-kadang gitu. Boleh nih Prof, kata-kata atau pesan singkat nih untuk para overthinker di luar sana. Relax. Relax. Jadi kalau misalnya kita membayangkan proses dalam tubuh kita, ketika kita overthinking kan, kita kan jadi tegang, kita nggak relax. Salah tercepat untuk bisa relax apa? Kalau secara sosial senyum, tapi kalau untuk diri pribadi adalah bernafas. Tarik nafas. Setelah lega, bernafas dulu, baru yang lain berpikir. Jadi kita ada 3 buku ya Prof di sini, karya dari Prof itu sendiri dan Bersama teman-teman. bersama teman-teman pastinya, dan juga ini mengenai creative visualization ini ada di dalam buku Terapi Bermain Indonesia nih Prof. Nah, saya juga udah baca nih Prof di rumah bukunya. Nah, kira-kira boleh dong Prof diceritain sedikit nih biar teman-teman tahu nih tentang apa sih sebenarnya terapi bermain Indonesia itu gitu. Kalau buku terapi bermain ini kan sebetulnya untuk orang yang ingin memahami teorinya. Oke. Dan bagaimana hasil pelaksanaannya di lapangan. Jadi evidence based lah ya terhadap teori itu. Jadi banyak di sana. Kalau untuk jadi terapis itu banyak manfaat ya. Oke. Kalau buku yang lainnya adalah itu pengalaman-pengalaman dari para terapis ketika membantu dengan terapi itu, masalah-masalah yang akhirnya bisa dihadapi oleh orang yang bermasalah. Oke. Jadi sangat bagus ya buat teman-teman yang lagi cari nih buku terapi bermain Indonesia dan pengen kenal lebih jauh tentang creative visualization, scene play ataupun jenis-jenis media lainnya, itu ada di dalam buku ini. Dan juga buku lainnya itu adalah buku tentang bagaimana sih para terapis ini menggunakan media tersebut gitu. Mungkin sekian aja sih Prof dari podcast kita hari ini. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya dan juga bisa menerapkan creative visualization ini dalam beberapa masalah teman-teman dan juga mengatasi overthinking dari teman-teman. Oke, stay tune untuk episode berikutnya. See you.